ini adalah segmen terakhir Mata Najwa. Saya ingin ke Pak Jarod. Pak Jarod, tadi Sandiaga Uno salah satu petarung mengatakan ia lebih prefer kalau hanya satu putaran. Jadi cukup 2 calon saja yang muncul. Apakah Anda juga sama? Hanya ingin satu lawan saja? 2 calon, 3 calon, nggak ada masalah bagi kita. Ya, head to head atau 3 pasang tidak apa-apa. Yang jelas kalau satu putaran itu yang kami harapkan juga supaya kami cepat kerja, nggak banyak cuti gitu loh ya. Kalau sekarang ini kan sudah suruh cuti lagi 3 bulan 4 bulan gitu. Nanti putaran lagi kita cuti lagi 2 bulan, berarti 6 bulan dong. Padahal masa jabatan kami itu sampai dengan 2017 bulan September, Mbak Nana. Jadi kalau menurut saya sih 1 kali putaran malah kita bersyukur dan rakyat Jakarta bersyukur karena kami bisa lebih cepat untuk menyelesaikan program-program kami yang harus berlanjut. Bangun Jakarta tidak bisa 5 tahun, berarti 10 tahun. Kami harus menyelesaikan program-program strategis di DKI untuk mengurai kemacetan, MRT harus selesai, LRT harus selesai. Jadi siapapun lawannya tidak masalah? Kami tidak masalah. Tidak masalah? Kita nggak masalah. Siap bertarung melawan siapapun? Siapapun. Itu jiwa dari PD Perjuangan, itu semangatnya bertarung betul. Baik. Semakin keras, semakin kita akan semangat. Semakin gitu, semangat ya. Lawannya tidak penting siapa. Tidak Apa penting. yang akan keluar dari Cikeas malam ini, Mas Hanta? Prediksi Anda? Tadinya kita menunggu Ibu Mega, Misteri Megawati, saya silakan. 2 hari ini sangat ditentukan oleh Pak SBY menurut saya akan menjadi 2 atau 3 pasangan. Jadi pertanyaannya bukan sudah pecah sebenarnya. Karena Gerindra dan PKS setahu saya tidak bertemu. Jadi sudah ada 2, memungkinkan Gerindra PKS sendiri, kemudian Demokrat, P3, PKB dan PAN bisa sendiri. Nah persoalannya siapa yang akan muncul? Dugaan saya di antara 2 nama yang akan digodok di Cikeas itu antara nama Yusril Iza Mahendra dan Anies Baswedan. Kabarnya P3 lebih condong ke Anies Baswedan, kemudian tadi kalau dari Pak Sarif itu, kalau dikoreksi saja Pak Sekjen, yang Pak Sarif tadi lebih ke Yusril, jadi agak sulit memprediksi di situ. Jadi antara saya ingin 2 konfirmasi, itu. P3 Anies Baswedan? P3 tidak berkeberatan dengan Mas Anies. Tidak berkeberatan, ini bahasa politisi lain, Ya. tidak berkeberatan artinya mau. Bersedia. Bersedia, Jadi oke. bisa. Jadi P3 maunya Anies Baswedan, oke. Kalau keluar nama 1, pertanyaan selanjutnya apakah Mas Sandiaga Uno mau menjadi wakil? Nah kalau bisa mau menjadi wakil lalu ada kesepakatan antara ketua umum partai, mungkin akan berlangsung 1 putaran otomatis karena hanya 2 pasangan. Karena itu kalau tadi saya mengistilahkan temannya Pak Jarod, maka kalau saya temannya Mas Sandiaga Uno dengan segala hormat, mau realistis kalkulasi politiknya Mas Sandiaga Uno harus menjadi cawagup. Kalau beliau cawagup lebih besar probabilitasnya untuk menang. Menjadi cawagupnya misalnya Anies Baswedan. Tapi kalau atau nama yang lainnya, dia bergantung pada konstelasi itu. Kalau 3 pasangan, dugaan saya kemungkinan besar kita akan berlangsung 2 putaran. Jadi keluar nama siapa dari Cikeas, kemudian Gerindra tetap dengan nama Sandiaga Uno, lalu yang bertarung adalah 2 ini. Karena kemungkinan nomor 1-nya tetap di petahana. Tergantung siapa yang runner up nanti di putaran kedua. Yang jelas untuk rakyat semakin banyak calon, semakin banyak pilihan, semakin bagus. Semakin banyak pilihan, jadi rakyat bisa menilai apapun yang ditawarkan, semakin banyak program yang dinilai dari programnya. Rasanya buat rakyat yang terbaik itu, semakin banyak, semakin bagus. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Terima kasih sudah hadir, selamat malam, sampai jumpa. Pilkada Jakarta selalu jadi magnet besar meski maslahatnya bagi kemajuan publik belum pasti benar. Koalisi terlihat sibuk bongkar pasang, seturut kuatnya logika kalah menang. Kini pengusung awal petahana berbagi tempat dengan parpol pemenang suara. Ada juga koalisi kekeluargaan. Seiring beragamnya kepentingan justru terancam perpecahan. Tengoklah di antara calon-calon yang tersedia. Adakah mereka merefleksikan perjuangan ideologi partai kita? Diajukan karena kesamaan pemikiran dan perjuangan, bukan semata hitungan politik keuntungan. Parpol silakan mengadu jurus kemenangan. Warga Jakarta memilih dengan santai dan kewarasan. Pilkada Jakarta adalah pertaruhan nalar. Di ibu kota ini politik santun dan beradab harus bisa menular. Agama harus jadi kompas moral, bukan alat politik menista dan memecah belah. Mari periksa segenap rekam jejak calon di pilkada. Keteguhan mereka mengabdi daripada sekedar berkuasa. Karena yang paling layak memimpin Jakarta adalah dia yang memuliakan hidup segenap warganya.
love.